pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi seputar kesehatan. Di mana kali ini kita kehadiran narasumber dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang kali ini diwakili oleh Puskesmas Demangan, yaitu Dr. Pandu Bagas Ramadan Setiawan selaku Dokter Umum Puskesmas Demangan. Tema kita juga cukup menarik ini pemirsa, yang mungkin akan harusnya disimak oleh usia-usia lanjut begitu ya, yaitu waspada penyakit stroke. Nah, pemirsa, stroke merupakan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Akibatnya, bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak tersebut bisa saja tidak berfungsi dengan baik. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Untuk itu, pemirsa, kita akan membahas tentang waspada penyakit stroke bersama narasumber kita, Dr. Pandu dari selaku Dokter Umum Puskesmas Demangan. Selamat pagi, Dokter Pandu. Gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini kalau kita ngomong masalah penyakit stroke, ini sebenarnya bukan sesuatu yang awam lagi ya, dokter ya? Bukan. Nah, tapi mungkin boleh dijelaskan sedikit secara medis begitu ya. Penyakit stroke itu sebenarnya penyakit yang seperti apa sih, dokter? Jadi penyakit stroke ini adalah penyakit yang akibatnya itu terjadi akibat adanya gangguan pada aliran darah yang terganggu pada aliran otak ya. Oke. Salah satunya ada sumbatan, yang pertama, dan ada yang kedua adalah perdarahan. Baik. Di mana nanti efeknya ini akan menimbulkan kematian jaringan otak seperti yang Mbak sudah jelaskan tadi ya, Mbak ya. Betul. Sepertinya Ada sudah baca-baca nih, Mbak ya. Iya. Jadi itu akan mengganggu, nantinya itu akan mengganggu ke bagian saraf-saraf lainnya seperti itu. Oke, secara umumnya seperti itu gitu ya. Tapi kalau untuk penyakit stroke ini sendiri, itu apakah dibedakan menjadi beberapa kategori begitu atau hanya satu kategori aja? Oke, ini penyakit stroke gitu atau gimana kira-kira, dokter? Ya, tadi yang seperti saya jelaskan kan ada dua ya. Oh iya betul, ada dua Ya. penyebab Jadi, begitu ya? Dua penyebab. Jadi ada pertama itu karena sumbatan dan yang kedua itu karena ada tekanan di perdarahan. Oh, karena ada perdarahannya. Baik. Untuk sumbatan sendiri atau kita biasa sebut di dunia medis itu iskemik. Iskemik? Iya. Oke. Untuk iskemik itu biasanya disebabkan karena adanya sumbatan di pembuluh darah atau berupa plak ataupun lemak. Nah, yang menyumbat di bagian pembuluh darah dan akhirnya akan dari situ akan terjadi kekurangan darah di bagian otak tersebut. Kan ada sumbatan itu Betul. tadi. Dan yang kedua itu adalah tipe hemoragik atau perdarahan. Di mana ini biasanya disebabkan karena adanya tekanan intrakranial atau di bagian pembuluh darah di bagian kepala itu, dia akan pecah sehingga akan karena tekanan yang tinggi akan terjadinya perdarahan seperti itu. Oke, nah ini ada dua kategori berarti ya kita Betul. sebutkan. Yang pertama adalah karena sumbatan, yang kedua kemudian karena pendarahan. Kalau karena pendarahan ini sepertinya ini kan berarti kayak tiba-tiba begitu terjadi gitu nggak sih, dokter? Betul, betul. Itu pasti ada pemicunya kan? Iya. Nah, itu kalau pendarahan itu biasanya pemicunya apa? Salah satunya ya tadi itu, antara karena dia sumbatan ataupun karena dari tekanan darah tinggi. Oh, Salah satunya. berarti Jadi tensi darah tinggi itu betul. mempengaruhi. Betul. Jadi biasanya kenapa kita waspada terhadap orang-orang yang tensinya mempunyai tensi yang tinggi atau tekanan darah yang tinggi, itu karena adalah komplikasinya ke arah stroke. Jadi takutnya terjadi perdarahan di bagian kepalanya seperti itu. Oke. Kalau kita ngomong masalah stroke tuh emang banyak sekali ya, dokter ya, kasus-kasus stroke di luar sana begitu. Mungkin kayaknya udah nggak cuma satu dua, mungkin kanan kiri kita yang terkena stroke gitu ya. Makanya sebagai orang yang mungkin dalam kondisi masih sehat begitu ya, dokter ya, ayo alangkah lebih baiknya sadar diri untuk menjaga kesehatan masing-masing begitu, terutama waspada penyakit stroke ini sendiri seperti tema kita pada hari ini. Nah, tapi itu untuk penyebab faktor resiko dari si stroke akibat pendarahan begitu ya, dokter ya. Kalau yang karena sumbatan itu tadi, ini ketika apa? Apakah sama juga dengan darah tinggi itu tadi atau bagaimana? Biasanya kalau untuk dari sumbatan itu biasanya lebih ke arah pada pasien-pasien dengan kolesterol yang tinggi juga. Oke. Pada pasien-pasien yang suka mengkonsumsi gorengan tepatnya.
ya, terus jeroan-jeroan seperti itu. Aduh. Akan terjadi terbentuk plak-plak atau lemak-lemak di bagian pembuluh darah tersebut. Oke, yang akhirnya menyumbat itu tadi ya, Betul. dokter ya. Itu apa kedua, ini mungkin boleh dijelasin satu persatu kali ya, dokter. Saya tadi loncat-loncat, dokter maaf ya. Takutnya dokternya bingung gitu. Ini kita bahas dulu, kita ulas dulu sih yang sumbatan ini tadi. Penyebabnya adalah orang-orang yang tinggi kolesterolnya berarti ya. Betul, lemak. Lemaknya itu tadi karena bisa menyumbat aliran darahnya itu tadi. Tapi selain itu apalagi yang bisa menjadi faktor resiko terjadinya penyumbatan itu tadi, dokter? Dari faktor resiko sendiri itu ada 2 ya, Mbak ya. Oke. Dari sini di kita biasanya ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Boleh Oke. dijelaskan itu Untuk yang seperti apa, bisa dokter? dirubah ini biasanya itu ada faktor resiko dari orang-orang yang memiliki hipertensi atau darah tinggi, terus kencing manis atau gula. Oke. Terus kita juga bisa merubah gaya hidup. Seperti dapat diubah tadi saya bilang, itu bisa berupa penyakit jantung dan merokok dan obesitas. Nah. Seperti itu. Nah, untuk dari yang tidak dapat diubah sendiri itu contohnya dari faktor usia. Oh Itu, iya, betul. ya betul. Kita tidak bisa merubah faktor usia ya. Betul. Oke, terus selanjutnya juga ada jenis kelamin dan keturunan seperti itu. Genetik ya berarti Betul. ya. Nah, untuk faktor yang bisa diubah ini itu seperti apa itu pendalamannya? Tadi kan seperti kayak faktor obesitas, kemudian darah tingginya itu tadi artinya bisa diatur begitu ya, Betul. dokter ya, atau gimana? Untuk hipertensi, diabetes mellitus itu kita bisa dengan cara mengontrol konsumsi kontrol dengan obat-obatan dengan cara rutin untuk setiap bulannya datang ke vaskes primer masing-masing untuk mengkonsumsi obat ya tentunya. Betul. Untuk yang selanjutnya seperti penyakit jantung, rokok dan obesitas itu mungkin kita bisa menguranginya kita bisa menambahkan dengan aktivitas fisik sehari-hari minimal sehari 30 menit untuk aktivitas Olahraga ringan mungkin. Betul. Begitu ya. Artinya yang maksudnya bisa dirubah itu tadi adalah sesuatu yang bisa kita perbaiki begitu, pola hidup, pola makan dan lain sebagainya, yang itu tuh sebenarnya tergantung pada kita kan ya, dokter Iya, ya. betul. Nah, tapi kalau yang satu tadi yang tidak bisa diubah tadi adalah genetik, kelamin dan juga usia. Betul. Itu kita tidak punya kendali untuk merubah, pemirsa ya. Terutama kalau yang punya keturunan stroke begitu, apakah ada kemungkinan untuk terkena stroke juga keturunannya, dokter? Sebenarnya bukan ke arah stroke-nya, tapi lebih ke arah hipertensinya. Darah tingginya itu tadi. Betul, karena berawal dari faktor resiko hipertensi, yang mana hipertensi apabila tidak terkontrol itu akan menjadi sebuah komplikasi yang mana akan berakhir ke stroke tadi. Oke. Seperti itu. Wah, agak complicated nih pemirsa, tapi semakin seru pembahasannya ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi, dokter ya, di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih membahas tema yang sangat menarik yaitu waspada penyakit stroke. Bersama Dr. Pandu, selaku dokter umum Puskesmas Demangan, mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Tadi sudah disebutkan sedikit itu, yaitu faktor resiko atau mungkin penyebab dari penyakit stroke. Salah satunya yaitu kategori penyakit stroke yang disebabkan oleh sumbatan begitu ya, dokter ya. Yaitu ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah itu tadi. Nah, kalau secara medisnya nih, dokter ya, masyarakat ini umumnya keinginan untuk merubah itu tadi, memiliki pola hidup, pola makan yang lebih baik itu tadi, apakah cukup baik atau malah lebih cuek gitu pemirsa? Masyarakatnya kira-kira gimana, dokter? Untuk saat ini sepertinya masih agak kurang ya. Kurang Apalagi ya? kalau menurut saya di era modern seperti ini ya, usia itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai patokan. Anggap saja usia 45 tahun ke atas itu akan menjadi sebuah ini. Betul. Karena sekarang dengan pola makan junk food, anak-anak muda zaman sekarang itu akan betul seperti itu. Itu aduh. Lebih mempercepat faktor resiko. Iya, betul. Faktor usia. Nah ini catatan nih buat semuanya, buat saya juga mungkin ya, buat dokter juga begitu. Karena mungkin era yang sekarang ini mempermudah masyarakat itu mengakses makanan-makanan yang agaknya tidak sehat sebenarnya ya, dokter ya. Oke, itu kalau untuk kategori penyakit stroke yang disebabkan karena sumbatan ya, dokter. Kalau untuk penyakit stroke yang disebabkan karena pendarahan itu tadi, faktor resikonya apa saja, dokter?
Untuk yang sumbatannya. Yang pendarahan, sorry. Untuk yang perdarahan kurang lebih sama. Oh, kurang Jadi lebih sama penyebabnya sebenarnya. sama. Oke, kurang lebih sama berarti ya sebenarnya sama aja juga sebenarnya Iya, dokter betul ya. memang. Tapi gini dokter, saya sering menemukan kasus yang sekiranya gini, mungkin dokter juga pernah menemukan begitu ya. Ada kasus di mana orangnya sudah umur sekitar 50 tahun ke atas, kemudian jatuh di kamar mandi, tapi tidak ada riwayat, mungkin tidak ada riwayat atau mungkin tidak pernah mengecek bahwa ada kemungkinan kena stroke begitu, tapi tiba-tiba stroke gitu, kira-kira itu kemungkinan pertama faktor resiko dari yang pendarahan atau yang penyumbatan itu tadi dokter? Kalau seperti itu biasanya karena sumbatan. Oh gitu. Jadi kita nggak ketahuan karena biasa kalau tensi kan pasti orang itu orang tersebut ya, pasien tersebut pasti sudah kontrol. Betul. Biasanya. Oke. Atau untuk pertama kali dia tidak pernah kontrol, dia merasa sehat dirinya, tidak pernah ada merasa gejala-gejala pusing seperti Iya, itu betul. biasanya. Itu bisa saja. Kalaupun sumbatan juga biasanya langsung terserang seperti itu. Oh gitu. Iya. Nah, tapi kan juga stroke itu kan bervariasi nih kalau Betul. kita lihat kasusnya nih dokter ya. Ada yang stroke-nya tuh cuman area tangan kanannya aja, ada yang tangan kirinya aja, ada yang kakinya aja. Nah, ini kalau secara medis ini pembagian stroke-nya ini gimana nih kira-kira dokter? Pembagian stroke jadi saya bilangnya. Agak complicated Ya. ya ini karena memang di bagian otak itu ada beberapa saraf yang mengontrol bagian tubuh atas saja atau Oke. bagian bawah saja atau bagian kanan saja maupun bagian kiri saja. Oh, Jadi gitu. seperti itu. Jadi singkatnya ya seperti itu. Singkatnya bagian otak mana yang kena, ya itu yang bakalan Betul. kena dampaknya begitu ya dokter ya. Nah tapi kalau untuk tanda dan gejala stroke sendiri nih dokter, terutama ini apakah dari dua kategori itu tadi memiliki tanda dan juga gejala yang berbeda atau sama saja? Sama saja. Oh sama aja. Oke, mungkin boleh dijelaskan dulu dokter. Biasanya saya punya singkatannya sih. Oh ada singkatannya. Oke, untuk biasanya kita bagaimana cara kita untuk mengenali Penyakit stroke. Ya, cara cepatnya adalah dengan waspada. Namanya waspada juga Waspada, nih. iya. Jadi waspada yang pertama itu kita kenali dengan wajah perot. Wajah? Wajah yang perot agak Oh, miring. oke. Oke. Itu yang pertama, Untuk yang kedua adalah A, anggota tubuh yang lemah separuh. Anggota tubuh antara separuh atau dua-duanya secara tiba-tiba. Selanjutnya ada S ya, kan S Ya ya. S. Ini agak sedikit memaksa. Apa ini? Rasa raba. Kita ambil S-nya dari rasa raba ya. Di tengah-tengah S ya. Iya. Ada Oke. rasa raba yang sedikit terganggu. Oke. Biasanya kita berasa, tapi ternyata ini kok agak berkurang rasa rabanya. Seperti itu. Kepekaan dari merasanya kita tuh agak berkurang begitu ya dokter Rasa ya. sentuhannya agak berkurang Oke. seperti itu ya. Selanjutnya ada P yang kedua yaitu setelah waspada tadi WAS ya. Iya, P. kan ada P Nah, selanjutnya. Untuk P yang selanjutnya adalah pelo atau bicara yang sedikit tidak jelas tidak begitu. jelas seperti itu. Oke, kemudian yang A, Untuk A-nya itu ada afasia. afasia. Afasia atau dia itu di mana bicaranya agak sulit. Hampir itu sama dengan yang apa tadi? Pelo itu tadi. Ya, kalau ini afasia tuh mau berbicara tuh agak bingung, dia mau mengucapkan keluarkan katanya itu agak sulit. Oke. Ya, itu afasia kalau kita nyebutnya. Ya. Oke, kemudian Selanjutnya ada D. D? D itu di mana dia itu akan disorientasi atau bingung mendadak. Pasiennya itu akan merasakan bingung tiba-tiba saya di mana gitu. oh gitu. Ada seperti itu juga perasaan seperti itu dokter. Pasti. Itu yang D ya tadi Iya. ya. Kemudian yang A terakhir? Apabila ada A-nya ini adalah apabila ada menemukan gejala tersebut bisa langsung ke rumah sakit atau hubungi 112. Oh, 112 ini Kota Madiun ya? Betul, untuk semuanya itu emergency. Semuanya. Emergency 112 untuk semuanya. Iya. Boleh diulang lagi dokter. Ada wajah. Tadi saya lupa. Ya, Ada wajah ada perot. wajah perot, anggota gerak yang lemah. Terus untuk ada rasa raba yang berkurang Oke. dan ada apa tadi? Apa tadi was? WAS. Kan? Dokter yang punya singkatannya juga lupa P-nya P. A. Nah, Pelo atau bicara yang tidak jelas tidak jelas. begitu. Kemudian A lagi afisia kalau Afasia. Afasia kebalik. Iya. Afasia Afasia. atau bicara yang sedikit susah. Sedikit susah. Jadi ada terganggu. perbedaannya ya pemirsa ya. P-nya itu pelo, nggak jelas ngomong apa, tapi kalau afasia itu bingung mau ngomong apa, seperti itu. Oke, itu tadi waspa. D-nya tadi adalah apa tadi? Dok? D-nya disorientasi. Disorientasi. Iya. Itu tadi gimana penjelasannya dok? Disorientasi itu biasanya bingung mendadak Oke, dia. bingung mendadak, Iya, linglung mendadak betul. begitu ya.
Kemudian yang terakhir adalah apabila menemukan gejala tersebut segera hubungi 112 atau datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, itu berarti waspada ini apakah singkatannya memang ditujukan kepada gejala stroke ini untuk seluruh Indonesia atau hanya di Kota Madiun aja, dokter? Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kalau mungkin untuk pemirsa yang sudah muncul gejala-gejala tadi yang sudah disebutkan oleh dokter Pandu, alangkah lebih baiknya segera ke dokter. Betul. Seperti itu ya dokter ya. Tapi dari tanda-tanda itu tadi nih dokter, kira-kira itu harus merasakan berapa tanda dulu ataukah satu saja cukup untuk kemudian datang ke rumah sakit atau ke dokter begitu? Baiknya nih ya, lebih gampangnya ketika kita lihat dengan cara FAST. Apa lagi nih? FAST ini Kita lihat face dari berarti face ya, Oke. dari face itu dari wajah. F-nya itu wajah. Muka. Dari oke. wajah ketika senyum itu apakah terlihat adanya Garis senyum. asimetris, Oh, asimetris atau senyum tidak. garis wajah yang asimetris atau tidak. Selanjutnya ada kelemahan pada separuh badan. Oke. Selanjutnya juga ketika kita lagi berbicara, pasien tersebut kita ajak ulang apa yang kita omongkan, ucapkan. Kalau apabila pasien tersebut tidak bisa mengucapkan pengulangan tersebut, langsung saja dari 3 gejala itu kita bisa bawakan langsung. Oh, bisa langsung Iya. mendapatkan penanganan medis berarti. Atau ya? ketambahan dengan peningkatan tekanan intrakranial atau rasa pusing yang sangat dahsyat di hebat. Oke. Itu segera larikan ke rumah sakit. Tapi kalau rasa pusing yang sangat dahsyat ini artinya pasti dirasakan oleh orang-orang yang punya penyakit stroke nih berarti ya dokter? Iya, bisa seperti itu. Pasti seperti itu. Nah, tapi kalau dari gejala-gejala yang tadi nih dokter, apakah semua masyarakat terutama yang memiliki gejala yang kemungkinan akan terkena penyakit stroke ini merasakan gejala-gejala itu tadi atau bisa jadi salah satunya aja? Salah satunya aja juga bisa. Salah satunya aja juga bisa gitu ya. Tapi intinya penyakit stroke itu punya ciri-ciri yang seperti itu begitu ya. Oke, luar biasa. Obrolan kita sangat menarik, penuh perdebatan. Penuh perdebatan begitu ya, karena seru sekali membahas terkait dengan penyakit stroke ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya dokter. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu dengan tema waspada penyakit stroke. Nah, ini pembahasannya kalau 1 jam sebenarnya kurang ya dokter ya. Karena banyak sekali rentetan kasus mungkin atau mungkin penjelasan yang bisa disampaikan oleh dokter Pandu kepada pemirsa yang ada di rumah. Nah, tapi yang paling perlu diwaspadai ini mungkin sepertinya adalah usia berapa nih dokter yang sekiranya rentan terkena penyakit stroke. Nah, kalau secara medis itu rata-rata umur berapa sih dok? Ya, seperti yang tadi saya sudah sempat singgung mungkin ya. Iya, di awal tadi sempat di-spill sedikit. Oke, saya sempat singgung sedikit tadi. Biasanya faktor resikonya adalah usia 35 sampai 45 ke atas. Oke. Cenderung seperti itu. Tetapi seperti perkembangan zaman sekarang itu ya bisa kita lihat anak-anak muda zaman sekarang itu Iya. biasanya kan lebih sering ke konsumsi makanan yang Tidak junk sehat, food, betul ya. betul. Jeroan-jeroan, terus jarang beraktivitas di luar atau Mageran. ya betul. Ya seperti Oke. itu. Jadi ya sekarang ada perkembangan mungkin yang tadinya usia di 35 sampai 45 itu betul, tadi. sekarang bisa di usia 30 pun juga sudah mulai ada beberapa pasien yang terkena mungkin ya. Tingkat resikonya semakin cepat lagi nih pemirsa ya. Ya karena faktor pola hidup dan pola makan yang kurang sehat itu tadi sebenarnya. Nah, tapi itu artinya bentar, 35 sampai 45 ini kan usia-usia produktif ya dokter Betul. ya. Tapi malah justru yang paling rentan. Ya karena ya itu tadi, karena perkembangan zamannya ini. Jadi Oke. karena mungkin kita ya sudah apapun kita pesen, apalagi kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi untuk Pesen-pesen beli makan, jadi makanan kita enak semakin gitu malas ya. untuk beli makan keluar ya. Iya. Nah akhirnya malas beraktivitas juga Betul, karena jadi segala seperti sesuatunya serba mudah begitu. Nah itu artinya kan harus mindsetnya dirubah ya dokter. Tapi kalau untuk kasus yang sering ditemukan dari dokter Pandu sendiri selama bertugas di Puskesmas Demangan begitu ya. Apakah ada usia-usia yang di bawah 35 tahun itu tadi untuk
konsultasi, saya kok merasakan gejala-gejala stroke ya dok, ini gimana dok, apakah saya kemungkinan kena stroke atau bagaimana, apakah ada dokter? Untuk seperti itu di Demangan sendiri ya, saya sendiri, Iya? tempat saya sendiri tuh sementara belum ada ya. Alhamdulillah. Perlu Cuma disyukuri. terkadang faktor-faktor usia seperti hipertensi itu sudah mulai kelihatan, dari hipertensi, kadang gula juga. Sekarang kan juga anak-anak banyak yang suka minum-minum manis, betul. Minuman Boba. rasa-rasa, iya dokter. Iya, seperti itu. Jadi di usia-usia 30 tuh sudah mulai ada keluhan seperti itu. Untuk keluhan-keluhan yang mengarah itu belum ada, tapi gejalanya seperti salah satunya Hipertensi hipertensi itu tadi atau udah ada. kencing manis sudah mulai terlihat. Iya, dan tapi tadi juga dokter sempat singgung apa namanya, apa tadi saya sempat lupa, macam-macam gejalanya. Atau mungkin yang orang yang rentan itu tadi ya, salah satunya orang yang hipertensi, obesitas juga ya dokter ya. Obesitas ini kan salah satu faktornya karena gula nggak sih dokter? Iya, betul. Kan? Kembali lagi ke makanan-makanan yang dikonsumsi tadi. Iya, betul. Hipertensi juga karena mungkin makanan juga Obesitas salah juga satunya. didukung dengan aktivitas yang kurang. Nah, Ya, seperti itu. rentan banget nih anak-anak muda nih. Saya juga sepertinya. Tapi jangan sampai. Udah ngobrol sama dokter harusnya cerdas ya dokter ya. Tapi kemudian untuk masalah rentan itu tadi, masalah usia rentan itu tadi, sejauh ini dari dokter-dokter mungkin sekota Madiun, bagaimana sih caranya mengedukasi masyarakat sendiri? Kita mengedukasinya biasanya untuk usia-usia 30 itu ya seperti kalau apabila sudah mulai terdiagnosis atau punya riwayat keluarga keturunan hipertensi ataupun kencing manis, itu bisa melakukan general check up yang pertama. Untuk yang kedua, apabila sudah terdiagnosis dengan hipertensi atau gulanya sudah mulai Naik begitu ya? ya beberapa poin, itu kan normalnya sekitar 200 ya. Apabila sudah mulai ada sedikit kenaikan, kita lihat dulu, evaluasi dengan gaya hidup. Lalu kita minta pasien tersebut untuk melakukan kontrol. Apabila masih tidak ada penurunan yang signifikan, mungkin kita bisa melakukan pemberian obat di bulan kemudiannya itu. Oke, untuk mungkin meminimalisir agar tidak menuju ke penyakit stroke itu Betul. sendiri. Karena udah ada gejala-gejalanya nih, udah ada tanda-tandanya nih, yang itu harus diwaspadai untuk pemirsa yang di rumah ya. Tapi kalau untuk mendiagnosis penyakit stroke sendiri ini biasanya kan kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan dokter-dokter di materi-materi sebelumnya tuh masyarakat sekarang tuh keminter dokter, mendiagnosis sendiri gitu loh dokter. Ini bukan saya ngomong loh dokter ya. Nah ini kira-kira gimana sih caranya kita untuk mendiagnosis penyakit stroke ini sendiri dokter? Ya karena tadi ya, karena dibilang pasien-pasiennya sekarang keminter. Iya, keminter. Sebenarnya ada nilai plus, ada nilai negatifnya ya. Nah iya betul. Terkadang nilai plusnya pasien tersebut sudah bisa menyampaikan gejala apa yang dia tahu Betul. ke dokternya tanpa Iya. kita. Terkadang pun dokter juga kadang lupa ya gejalanya. Iya. Oh iya, perlu ditanyakan seperti itu. Tapi ternyata pasiennya udah ngomong sendiri. Iya, jadi kita nggak begitu. perlu bertanyakan, itu yang pertama. Tapi negatifnya di sini kita adalah kita belum meriksa nih, kok pasien ini udah tahu penyakitnya apa. Padahal belum tentu namanya penyakit itu kan pasti punya diagnosis banding ya. Betul. Yang mana gejalanya itu memiliki gejala yang sama. Jadi kadang Oke. kok seperti ini, sudah mendiagnosis diri sendiri. Jadi kadang oh ya udah, tapi kita coba gali dengan gejala-gejala dan pemeriksaan lebih lanjutnya seperti itu. Harus ada diagnosis banding kalau Betul. kata dokter ya. Iya. Jadi mendiagnosis sendiri, mencari informasi sendiri boleh, tapi jangan langsung diklaim aku tuh sakit ini. Betul, gitu. Nah seperti itu yang nggak bener pemirsa ya, Jadi, terutama ya monggo silakan dokter. Ya jadi untuk mendiagnosis penyakit stroke sendiri itu ada pemeriksaan penunjang. Nah ini Ya, gimana ini dokter? Pemeriksaan penunjangnya itu biasanya dilakukan foto MRI atau CT scan, di mana dia itu nantinya akan terlihat adanya perdarahan ataupun tipe yang sumbatan tadi seperti Oke. itu. Jadi bisa kita tentukan. Dari situ. Betul. Harus ada di CT scan dulu gitu untuk melihat apakah ini sumbatan ataukah pendarahan di otaknya begitu. Berarti yang pertama kali diserang itu adalah otak berarti ya dokter ya? Betul. Oh. Hati-hati ya. Hati-hati teman-teman. Hati-hati pemirsa. Karena kan memang pusat saraf Iya. kita ada di otak semua. Jadi Pusat dunianya kita tuh ada di sini soalnya. iya, jadi begitu kena ya itu antara kita mulai sudah merasakan raba yang berkurang, rasa yang
ya itu sudah mulai gejala-gejala. Wow, aduh, itu jadi takut sendiri sebenarnya kalau ngomong masalah penyakit serius begitu. Tapi dokter, kalau secara umum mungkin kalau dokter tahu informasinya begitu ya, di Kota Madiun sendiri apakah penyakit stroke ini termasuk penyakit yang banyak diidap oleh masyarakat atau tidak sebenarnya? Atau mungkin kategori penyakit nomor 1, 2, 3 dulu, atau yang paling kenceng apa gitu mungkin dokter? Untuk seperti ini, penyakit seperti ini sepertinya lumayan banyak ya, Mbak. Lumayan banyak. Iya, tapi saya untuk urutannya kurang tahu. Nah. Kurang mendalami, belum mendalami. Iya, oke, tapi cukup banyak ya dokter ya. Berarti ketika cukup banyak harus lebih diwaspadai oleh masyarakat dong ya. Nah, kalau untuk pengobatannya sendiri nih dokter, itu pasti ada step-stepnya dulu nih. Setelah tadi melakukan diagnosis kan, tadi ada CT scan dan lain sebagainya. Untuk tahapan pengobatannya sendiri itu seperti apa kira-kira? Tahapannya seperti yang sudah saya singgung sedikit tadi ya. Mungkin apabila sudah mulai ada terdiagnosis salah satunya hipertensi, kencing manis, dan yang lainnya tadi, itu mungkin bisa langsung lakukan general check up. Oke. Apalagi ditambah dengan pasien tersebut memiliki faktor resiko dari keturunan. Oke. Itu kita bisa langsung lakukan general check up. Sedini mungkin ya. Lebih tepatnya apalagi sudah memulai menginjak di usia 30 ya. Itu karena yang seperti tadi saya bilang juga sudah ada kemajuan usia. Iya. Lebih Resiko, cepat. iya betul. Jadi kita bisa melakukan seperti itu, lalu kita bisa rutin terus kontrol dengan tensinya. Kalau misalnya sudah terdiagnosis hipertensi, mungkin bisa rutin berapa minggu sekali, atau mempunyai alat sendiri untuk tensi sendiri. Untuk cek seperti itu. sendiri Betul. begitu ya. Selanjutnya untuk cara pengobatan yang lain dari segi ke rumah sakitnya setelah tadi general check up itu tadi seperti apa? Harus datang ke rumah sakit kah atau bagaimana kira-kira? Karena ini masih yang awal ya, seperti hipertensi penyebabnya dan kencing manis, itu mungkin bisa datang ke tempat-tempat fasilitas kesehatan di tingkat pertama mereka. Oke. Seperti puskesmas atau dokter pribadi seperti itu. Itu masih bisa ya dokter? Masih bisa. Tidak harus langsung ke rumah sakit. Tidak usah. Kecuali memang ada gejala-gejala tambahan yang mengarah ke stroke tadi, mungkin bisa langsung diperiksakan ke spesialisnya. Oke, terutama dengan gejala-gejala ekstrim mungkin begitu ya dokter ya. Kemudian nanti untuk tahapan-tahapan pengobatannya bagaimana ya tinggal ngikutin lagi dari fasilitas kesehatannya yang dituju itu tadi. Oke. Bu, dokter, nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasan seputar waspada penyakit stroke ini ya. Jadi untuk pemirsa yang di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu, waspada penyakit stroke. Aduh, ini kalau ngomongin penyakit stroke ini emang pokoknya intinya merubah pola hidup, pola makan aja, insya Allah sehat. Yang bisa diubah soalnya itu. Kalau yang tidak bisa diubah tadi kan ada faktor usia, genetika dan lain sebagainya, itu tadi tidak bisa diubah. Nah, dokter berbicara seputar cara mengobati, ya kan, mengobati penyakit stroke begitu. Tadi sempat disinggung seputar general check up. Betul. Nah, general check up ini mungkin sedikit informasi untuk pemirsa yang ada di rumah, dokter, apakah harus dilakukan di rumah sakit atau cukup laboratorium swasta yang ada di dekat kita aja? Kalau misalnya orang tersebut mampu, itu bisa dilakukan di lab swasta, tetapi apabila memang kita ingin memaksimalkan BPJS kita ya, kita bisa memanfaatkannya di lab apa namanya, di vaskes atau di rumah sakit. Oh, gitu. Tapi kalau di puskesmas belum bisa ya dokter? Untuk apa? Labnya? Labnya sudah bisa. Oh, sudah bisa. Sekedar mengecek gula darah, terus tensi, terus untuk lab darah lengkap itu sudah bisa. Yang ringan-ringan lah. Betul, istilahnya ya. Itu sudah bisa dilakukan di puskesmas. Jadi misalkan sudah mengalami gejala tadi seperti yang dokter sudah sampaikan, ada gejala-gejala tertentu mengarah ke penyakit stroke, bisa langsung general check up ke puskesmas. Nanti kalau sampai puskesmas yang ngomong, Mbak ini saya ada gejala-gejala seperti ini gitu, mau general check up gitu, nanti pasti dilayani dengan baik. Seperti itu ya dokter ya. Nah, tapi kalau untuk penanganan atau mungkin dari mengobati si pasien dengan penyakit stroke ini tadi, apakah ada terapi tertentu begitu yang termasuk dalam penanganan atau pengobatannya ini dokter? Oke. Untuk penanganannya itu pasti ada ya, namanya penyakit kan pasti ada obatnya. Betul. Ya, biasanya pasti ada obatnya, terapinya ada. Tetapi mungkin kita tidak bisa menyembuhkan
yang pasti akan ada sisa gejala sisa ya. Nah, untuk gejala stroke sendiri pasti akan ada sisa. Untuk apa namanya penyakit stroke tadi ya? Iya, penyakit stroke tadi apakah ada pasti, terapinya begitu dokter? Ya pasti ada. Di mana ini biasanya tapi langsung kita biasanya sebagai dokter umum ini biasanya menangani gejala awal atau serangan awal. Selanjutnya di mana penyakit ini akan ditangani langsung oleh Dokter ahlinya, spesialis betul begitu. seperti itu. Untuk penanganan awal biasanya kita memberikan antihipertensi dalam bentuk yang disuntikkan diinjeksi intravena, ya seperti itu, ataupun bisa melakukan tindakan lainnya di IGD. Tetapi untuk selanjutnya itu sudah ranahnya masuk ke ahlinya. Iya, ahli saraf. ada dokter spesialisnya dokter saraf berarti. Betul, ya. Kalau stroke itu, oke. Nah, tapi tadi berarti ada terapinya juga ini dokter? Ada. Untuk pengobatannya ada salah satunya adalah terapi, bukan cuma obat berarti ya. Kalau terapi itu kategorinya untuk yang kategori sudah stroke yang ekstrim kah, atau gejala itu juga akan melakukan terapi juga, atau bagaimana kira-kira? Kalau terapi itu biasanya pada pasien-pasien yang sudah melalui fase serangan. Jadi setelah penyembuhan atau fase awal, betul, setelah keluar dari rumah sakit baru kita lakukan terapi. Oh gitu, dan itu pun tahapnya juga tidak sebulan 2 bulan berarti ya dokter ya. Cukup panjang begitu, namanya juga pengobatan begitu, penyembuhan. Tapi apakah penyakit stroke ini bisa benar-benar sembuh gitu nggak sih dokter? Jadi ada 2 tipe yang bisa disembuhkan, atau reversible, bisa balik normal, atau yang irreversible, yang mana dia ini tidak bisa kembali normal atau meninggalkan gejala sisa. Nah, dari yang kembali normal ini itu ada 3 juga, dibagi 3 lagi. Ada beberapa kategori lagi. Betul. Ada yang namanya TIA atau transient ischemic attack. Itu biasanya serangan di mana di bawah 24 jam. Ya. Selanjutnya ada RIND atau reversible ischemic neurological deficit, penurunan saraf, yaitu biasanya serangannya selama 1 sampai 3 hari. Ya. Dan ada PRIND, PRIND. Prolong reversible ischemic neurological deficit. Panjang sekali. Itu biasanya serangannya 3 sampai 7 hari. Nah, itu akan bisa sembuh kembali normal. Ketika kita sudah mengalami serangan sekitar di bawah 24 jam, itu bisa kembali normal. Dengan serangan atau mungkin serangan 7 hari maksimal itu tadi, itu juga akan bisa kembali normal. Seperti itu. Dan juga di fase penanganan awal pun juga berpengaruh. Seperti apabila yang tadi seperti saya sampaikan gejala-gejala awal itu ada golden periodnya, di mana golden periodnya itu adalah 3 sampai 6 jam. Dari gejala yang dialami. Betul. Apabila jadi kita mengalami atau ada keluarga yang mengalami salah satunya tekanan intrakranial yang tinggi seperti pusing hebat, atau mulai ada seperti wajah merot. Iya, itu tadi. Ya, garis wajah yang sudah mulai asimetris, itu kita bisa langsung larikan ke rumah sakit. Gitu dokter. Apabila kalau misalnya nanti sampai lebih dari 6 jam, itu mungkin akan meninggalkan bekas yang agak sulit untuk disembuhkan. Karena dari bagian otak sendiri sudah mungkin ada kematian dari otak jaringan tersebut. Begitu. Betul. Ya. Gejala-gejala yang tadi seperti yang sudah dijelaskan dokter, ada waspada itu tadi ya. Betul. Nah, itu ternyata ada golden periodnya pemirsa. Jadi kalau misalnya sudah, salah satunya seperti wajah merot itu tadi ya, sudah mengalami gejala wajah merot antara 3 sampai 6 jam, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Betul. Nah, itu sebagai, tadi juga sempat kayaknya di awal saya sempat sampaikan kalau salah penanganan di awal itu akan berdampak ke belakangnya. Seperti tadi juga dokter sampaikan akan meninggalkan bekas seperti itu. Betul. Tadi ya dokter ya. Gejala sisa terutama. Nah, ini masyarakat yang mungkin belum tahu dokter. Karena kan pasti ngerasanya paling cuman sebentar toh gitu, dan dibiarin gitu aja. Biasanya mungkin wajah merot atau tangannya tidak berfungsi dengan normal itu tadi, kakinya atau anggota tubuh yang lainnya, dan hilang rasa rabanya itu tadi. Nah, ini yang mungkin masyarakat belum tahu begitu ya. Kemudian itu tadi untuk yang kembali normal ya dokter ya. Untuk yang tidak kembali normal itu seperti apa dokter? Sebenarnya bukan tidak kembali normal, tapi kemungkinan untuk kembali normalnya itu lebih kecil ya. Iya. Jadi ya seperti yang sudah dijelaskan ya. Untuk yang untuk yang sulit atau kemungkinan kecilnya kembali normalnya itu sangat kecil, itu salah satunya penyakit yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu salah satu penyebabnya adalah karena perdarahan ataupun sumbatan tadi, seperti itu.
itu sulit untuk kembali normal Iya, begitu ya dokter ya. Apakah kayak gitu juga kalau pendarahan itu kan artinya kan ada pembuluh darah yang pecah tuh tadi Betul. dokter. Berarti harus dilakukan tindakan operasi begitu? Betul, lakukan kraniotomi untuk melakukan penyedotan darah-darah yang ada di luar selaput otak tersebut. Oke, nah ketika itu sudah dilakukan penyedotan itu sendiri pun belum tentu nih akan kembali normal seperti itu ya dokter ya Ya, karena maksudnya. lagi-lagi balik ke golden period. Golden period Golden itu period tadi. Selain itu Oke. juga nantinya kan di situ kan kita terlihat jaringan tersebut sudah mati atau nekrosis atau belum, seperti itu. Oke, nah kalau misalkan golden period kita kelewat golden period dan sudah pecah pembuluh darah itu tadi apakah bisa menyebabkan kematian dokter? Bisa. Baik. Saya langsung menyebab- wajahnya langsung tidak enak pemirsa gitu Bisa ya. menyebabkan kematian atau sekalipun ada mukjizat ya. Iya. Itu bisa sembuh tetapi dengan gejala yang masih tersisa gitu seperti Oke. itu. Baik, saya agak diam karena speechless ya pemirsa ya. Ternyata bisa seberbahaya itu begitu ya. Tapi kalau dari penyakit stroke ini sendiri, betul bisa menyebabkan kematian terutama jika pembuluh darah itu pecah begitu ya dokter ya dan telat penanganan. Tapi kalau penyakit stroke itu apakah bisa menyebabkan komplikasi juga nggak sih dokter? Dengan penyakit-penyakit lainnya begitu kira-kira? Bagaimana? Penyakit stroke ini loh, apakah bisa menyebabkan komplikasi begitu? Komplikasinya ya paling ke defisit neurologik, yaitu salah satunya ya kita jadi kehilangan rasa ke depannya, Oke. kehilangan raba, jadi merot, Merot itu tadi. terus menerus jadi lemah separuh badan, terus Oke. kita juga suka mau pakai sendal atau apa kan jadi kelemahan, jadi suka susah seperti Oh, itu gitu. contohnya. Jadi emang komplikasinya memang komplikasi seperti itu aja sih. Bukan yang akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit lainnya begitu, tidak. Oke, baik. Wah, kurang kan 1 jam ngobrol sama dokter seputar pembahasan penyakit stroke ini, tapi masih punya satu segmen pemirsa, jadi tetap bersama kami ya. Jangan kemana-mana, tetap menyaksikan program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu dengan tema waspada penyakit stroke. Sudah di segmen terakhir, lanjutkan saja pokoknya. Karena banyak sekali sebenarnya informasi yang pengen disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah begitu. Tapi karena terbatasnya waktu, mari kita buat singkat, jelas dan padat begitu ya Betul. dokter ya. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan tentang penyakit stroke itu ternyata tidak bisa tidak menyebabkan komplikasi dengan penyakit lain, penyakit jantung atau apa seperti itu tidak berarti ya dokter ya. Nah, tapi artinya tetap ada itu tadi gejala-gejala mungkin yang Betul. tertinggal, wajah mungkin merot, kehilangan rasa raba yang sedikit berkurang kepekaannya begitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah mengalami stroke, sudah terkena penyakit stroke gitu dokter, kira-kira apa sih yang mesti dilakukan begitu? Pasien tersebut apabila sudah pernah atau sedang mengalami, tapi biasanya ini untuk yang sudah pernah ya. Iya, Biasanya yang pasien-pasien yang sudah pernah tentunya yang pertama adalah semangat untuk sembuh ya Mbak ya. betul. Betul, semangat untuk sembuh itu adalah kunci juga untuk kita ya. Iya. Bagaimana nantinya percuma juga kalau kita nggak semangat tetapi kita tetap mengkonsumsi obat, itu nggak akan ada perubahan yang signifikan tentunya. Betul. Ya, jadi yang pertama memang harus ada semangat dari diri sendiri. Selanjutnya mungkin dari support keluarga Iya. untuk membantu menyemangati pasien tersebut atau keluarga tersebut sembuh total. Iya, betul. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila memang sudah kedua hal tersebut dilakukan, kita bisa melakukan dengan rutin kontrol tiap saat, tiap bulan. Minimal tiap bulan betul, berarti. apabila memang ada riwayat hipertensi, kita bisa mengontrol hipertensi tersebut dengan konsumsi obat-obatan, ataupun juga kita mengurangi makan makanan yang mengandung asin berlebih seperti itu. Yang bisa memicu hipertensi. Betul, begitu. dan juga gula juga seperti itu. Apabila memang berawal dari penyakit gula, mungkin kita bisa menghindari makan makanan atau minum minuman yang manis, itu kita hindari setelah sembuh itu seperti itu. Kalau untuk yang sudah terkena stroke ya Betul. dokter ya. Nah, tapi untuk generasi muda terutama ya, usia-usia 30 yang tadi sudah dokter katakan bahwa itu rentan, salah satu usia rentan sekarang seiring dengan perkembangan zaman begitu ya. Gimana dokter caranya untuk mencegah agar tidak terkena stroke? Ya. Jadi yang pertama, yang pasti olahraga teratur. Nah, Itu olahraga teratur. Betul. Minimal 30 menit dalam sehari. Entah itu mau jalan keliling
keliling atau lari atau olahraga ya. Iya. Olahraga maksudnya olahraga berat seperti berenang. Tergantung disesuaikan saja. Sesuaikan hobi juga Betul. mungkin ya dokter, kesukaannya gimana. Terus Kemudian juga kita mencegah untuk tidak merokok atau jauhi asap rokok seperti itu. Dan juga apabila kita hari ini makannya banyak nih, kita sesuaikan juga dengan olahraga yang pas. oke. Merasa berdosa kan kalau makannya banyak. Zolim sama Iya. tubuh sendiri. Iya betul, jadi seperti itu. Oke. Untuk ya terus juga apabila memang yang seperti sudah saya katakan di awal tadi, apabila memang punya riwayat keluarga yang hipertensi atau itu gula, kita bisa lakukan check up di usia mulai 30, menyentuh angka 30. Oke, untuk general check up-nya itu tadi ya dokter ya, terutama yang punya keturunan seperti itu, riwayat keturunan yang punya penyakit-penyakit, salah satunya gejala stroke itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu bahwa seiring dengan perkembangan zaman ya, makanan sekarang juga semakin bermacam-macam, manusia juga semakin mageran. Akhirnya saran-saran yang dokter sampaikan itu tadi sepertinya tidak bisa dilakukan dengan baik begitu ya dokter di rumah ya. Jadi harus kembali kepada diri sendiri, mau sehat atau tidak ya ayo diniatin untuk olahraga, untuk menjaga pola hidup dan juga pola makan yang lebih baik ya. Karena ini sudah di segmen terakhir dokter, kita juga mau closing juga. Mungkin adakah yang disampaikan kepada pemirsa ini di rumah? Terakhir nih dokter ya, untuk mungkin terkait dengan waspada penyakit stroke ini sendiri, silahkan. Ya, kita bisa cegah stroke dengan cara cerdik. Oke. Singkatan lagi nih Mbak. Oke, silahkan dokter. Oke, cerdik. Yang pertama C-nya itu adalah cek kesehatan secara berkala. Ya, selanjutnya adalah E untuk enyahkan asap rokok. Ya, terus untuk R-nya adalah rajin aktivitas fisik. Baik. Dan untuk D-nya adalah diet gizi seimbang. Untuk I-nya adalah istirahat yang cukup. Dan yang terakhir adalah kelola stres dengan baik. Yang terakhirnya kayaknya berat ya dokter ya. Iya. Itu saja sudah cukup dokter, atau Sudah ada yang ingin cukup. disampaikan lagi kepada Itu pemirsa? simpelnya seperti itu. Itu tadi loh pemirsa, itu simple, jelas dan juga padat. Pokoknya cerdik itu tadi ya dokter Iya, ya. Apa betul. tadi? Cek kesehatan berkala, Enyahkan asap rokok. enyahkan asap rokok, kemudian rutin R-nya, aktivitas fisik. rutin aktivitas fisik, Diet gizi seimbang. diet gizi seimbang, Istirahat yang cukup. istirahat yang cukup, Dan dan kelola stres. kelola stres. Saya yakin yang terakhir pasti banyak tidak ditolerir sama saya di rumah ya. Banyak stresor-stresornya Nah, ya. banyak stresnya soalnya. Sekarang tuh kan iya, karena banyak overthinkingnya tuh loh dokter. Kalau bahasanya anak gaul sekarang tuh dokter. Jadi kalau mengelola stres itu pasti akan sangat beban gitu. Tapi nggak apa-apa. Ketika bisa dokter sampaikan seperti ini kan artinya ini menjadi bentuk support dokter agar pemirsa yang ada di rumah lebih waspada lagi terhadap penyakit stroke dan gejala-gejalanya. Oke, baik, terima kasih banyak dokter sudah hadir di studio Sakti TV kali ini, sudah sharing ke pemirsa yang ada di rumah terkait tema kita pada hari ini ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya ya dokter ya. Boleh. Dan untuk pemirsa juga terima kasih banyak atas kebersamaan Anda selama 1 jam menemani program kami. Sehat selalu, menyaksikan informasi yang pastinya akurat karena langsung dari ahlinya, langsung dari dokternya ya. Kita akan bertemu di Sehat Selalu minggu-minggu yang akan datang. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.